Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Amalia dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal UAS Sejarah Sastra Indonesia yang pertama, yaitu pilih salah satu peristiwa penting yang menurut Anda memberikan dampak atau pengaruh bagi sejarah sastra Indonesia. Saya pilih Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Angkatan Pujangga Baru lahir sekitar tahun 1933 yang dilatar belakangi dengan kejadian bersejarah yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Melihat latar belakang sejarah pada masa Angkatan Pujangga Baru, tampak angkatan ini menyampaikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalisme, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Ciri-ciri dari Angkatan Pujangga Baru ini, yang pertama yaitu sudah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalan intelektual, emansipasi, dan struktur cerita ataupun konfliknya juga sudah berkembang. Pengaruh Barat mulai masuk dan berupaya untuk melahirkan budaya nasional, kemudian menonjolkan nasionalisme, romantisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme. Contoh karya sastra Pujangga Baru yang pertama ada Layar Terkembang dari Sultan Takdir Ali Syahbana, kemudian Puisi Menuju ke Laut dari Sultan Ali Syahbana, lalu ada Puisi Dalam Gelombang karya Sanusi Pane, Bunda dan Anak, Lagu Waktu Kecil karya Ruslan Effendi, dan yang terakhir Sunyi Dalam Matamu karya Amir Hamizah. Alasan saya memilih Angkatan Pujangga Baru karena menurut saya Angkatan Pujangga Baru itu kayak revolusi dari Angkatan Balai Pustaka, yang mana pada Angkatan Balai Pustaka itu banyak karya yang ditolak-tolak karena terutama terhadap karya sastra yang bersifat nasionalisme dan kesadaran bangsa. Kemudian karya Pujangga Baru ini saya pilih karena menyampaikan semangat persatuan, kesatuan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejalan dengan ini, saya pada masa Presiden Soeharto ada seorang penyair atau sastrawan yang dikenal dengan nama Widji Tukul. Widji Tukul merupakan seorang aktivis HAM yang mengkritik pemerintahan pada zaman Presiden Soeharto atau rezim Orde Baru atau Orba melalui karyanya yang berupa puisi dan sajak. Di rezim Orba, banyak sastrawan yang ikut serta mengkritik rezim Orba tersebut. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Saat itu, rezim Orba tidak bisa menerima kritik di bawah pemimpinan yang bersifat otoriter. Oleh karena itu, karya sastra yang bersifat mengkritik pemerintah itu dilarang untuk didokumentasikan. Karya sastra Widji Tukul yang mengkritik pemerintah Orba yang mengarah pada pro-demokrasi dianggap menjadi ancaman bagi rezim saat itu, karena sempat terjadi demonstrasi pada bulan Mei tahun 98. Sebelumnya, sejak tahun 1996, Widji Tukul sudah sering berpindah-pindah tempat
untuk bersembunyi dari kejaran militer pada zaman Orde itu karena ulahnya yang suka mengkritik pemerintah. Dalam pelariannya tersebut, Wiji Tukul tetap aktif menulis dan membuat karya yang bersifat pro-demokrasi. Salah satu karyanya yang lahir dalam pelariannya dan cukup menohok pemerintahan pada zaman Orde tersebut adalah Jenderal Marah-Marah. Namun, pada tahun 98 ketika terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut mundurnya rezim Orde itu, Wiji Tukul ditangkap dan dinyatakan hilang sampai saat ini. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk UAS Sejarah Sastra Indonesia. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.